Hai, perkenalkan nama saya Agnes Koyong dari kelompok 3 tugas kewarganegaraan kelas 2 MB2. Saat ini saya dan teman-teman saya akan menjelaskan sedikit bahkan memperagakan materi tentang bagaimana esensi dan urgensi identitas nasional sebagai salah satu determinan pembangunan bangsa dan karakter. Tapi sebelum itu tentu saja kita harus mengetahui apa itu identitas nasional. Identitas adalah ciri atau penanda yang membedakan seseorang atau kelompok dari yang lain. Identitas ini dapat berlaku pada identitas personal atau pribadi seperti nama, alamat, jenis kelamin, agama, dan sebagainya. Nah, kita masuk pada pengertian identitas nasional. Identitas nasional mengacu pada kesadaran bersama, nilai-nilai budaya, sejarah, dan ciri-ciri yang membedakan satu negara dari negara yang lainnya. Nah, contohnya di negara kita itu ada Pancasila, ada Undang-Undang Dasar, dan masih banyak lagi yang menandakan bahwa kita beridentitas sebagai bangsa Indonesia. Yuk simak video-video selanjutnya. Kita semua sudah tahu tentang apa itu identitas nasional. Saat ini saya akan membahas lebih dalam tentang identitas nasional dalam aspek agama. Identitas bangsa Indonesia dalam aspek kehidupan antar umat beragama dilihat dari perspektif dunia adalah sebagai negara dengan keberagaman agama yang unik dan harmonis. Ini tercermin dalam filosofi Pancasila yang mengakui keberagaman sebagai salah satu nilai inti serta dalam konstitusi Indonesia yang menjamin kebebasan beragama bagi semua warga negara. Indonesia memiliki populasi aliran kepercayaan yang besar dan beragam, yaitu diantaranya mayoritas Muslim, Kristen, Hindu, Buddha, dan berbagai agama lainnya. Selain itu, Indonesia juga dikenal dengan konsep Bhinneka Tunggal Ika, yaitu berbeda-beda namun tetap satu. Konsep ini menekankan bahwa meskipun bangsa Indonesia memiliki keberagaman agama, budaya, dan etnis, mereka tetap satu sebagai bangsa yang bersatu dalam keberagaman. Identitas ini membedakan Indonesia dari negara lain yang mungkin memiliki homogenitas agama yang lebih besar atau lebih sedikit kerukunan antar umat beragama. Karena itu, sudah sepatutnya bangga dengan negara kita, bangga dengan negara Indonesia yang bisa menciptakan rasa saling toleransi yang tinggi walaupun terdiri dari berbagai perbedaan, khususnya perbedaan agama atau kepercayaan lainnya. Baik, saya akan membahas tentang kasus pembangunan infrastruktur dan pariwisata. Dalam upaya untuk membangun infrastruktur dan industri pariwisata, seringkali terjadi perubahan atau penghilangan aspek-aspek budaya lokal yang merupakan bagian dari identitas nasional. Dalam hal ini, ada beberapa kasus yang terjadi, yaitu dominasi budaya asing. Dalam upaya memenuhi permintaan wisatawan asing, seringkali budaya lokal diabaikan atau digantikan oleh budaya asing yang lebih populer. Dan tentu hal ini dapat mengancam identitas nasional dan mengurangi keberagaman budaya yang menjadi bagian dari identitas nasional. Karena itu penting untuk mempromosikan dan melestarikan budaya lokal dalam pembangunan pariwisata. Selanjutnya, pelestarian warisan budaya. Dalam pembangunan infrastruktur dan pariwisata sangat penting untuk mempertimbangkan pelestarian warisan budaya. Dalam kasus ini, di mana pengusuran pemukiman tradisional atau pembangunan bersejarah digantikan dengan pembangunan modern. Karena itu, dalam kasus ini penting untuk kita memastikan bahwa pembangunan dilakukan dengan mempertimbangkan perlindungan dan pelestarian warisan budaya yang ada. Baiklah, selamat siang. Saat ini saya Agnes Koyong sudah ada bersama dengan salah seorang guru dari SD Gemim
54 lapangan, dan saya akan bertanya seputaran dengan identitas nasional yang ada di bidang pendidikan dan kurikulum di sekolah ini. Ya, langsung saja Bu. Sebelumnya saya ingin bertanya, apakah pendidikan dan kurikulum di sekolah ini masih ada keterkaitan dengan identitas nasional sebagai determinan pembangunan bangsa dan karakter? Yang pasti keterkaitannya ada. Kenapa? Kurikulum yang dipakai di sekolah ini yang pertama adalah kurikulum IPK, dan kelas 3 dan kelas 6 memakai kurikulum K13. Khusus untuk kurikulum K13 itu pengembangan karakternya yang harus paling kuat. Jadi kalau bicara tentang keterkaitan antara pendidikan dan kurikulum kemudian dengan pembangunan bangsa, itu sangat-sangat. Karena secara tidak langsung, tak kala kita mendidik anak-anak yang ada di ini tingkatan paling dasar. Tak kala kita mendidik anak-anak di sekolah dasar dengan karakter yang mumpuni, pastinya itu akan berbaur. Sampai mereka besar, menapaki tahap-tahap sekolah, SMP, SMA, sampai pada pendidikan bangku mahasiswa, karakter mereka sudah terbentuk menjadi anak-anak yang punya karakter kuat, punya karakter yang bertanggung jawab, dan yang pasti berintegritas tinggi untuk menjadi generasi penerus untuk membangun bangsa. Oke, kita masuk pada pertanyaan yang kedua. Jadi Bu, bagaimana peran pendidikan dalam membentuk karakter siswa yang mencerminkan nilai-nilai dan identitas nasional? Yang pasti peran pendidikan itu sangat penting. Tak kala kita sebagai guru membentuk anak-anak belajar di sekolah, bukan hanya untuk meningkatkan nilai akademik, tetapi yang paling penting di sini adalah bagaimana membentuk karakter dari anak tersebut. Menurut Ibu, percuma kalian pintar tapi kalian tidak punya karakter. Jadi dengan kata lain, peran pendidikan itu sangat penting. Contoh sederhana, sebagai umat yang percaya, tak kala kita masuk belajar di sekolah, di kelas, sebelum mulai aktivitas KBM, kita ada ibadah. Di situ karakter yang paling kuat bagaimana membentuk mereka untuk menjadi anak-anak yang percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Itu mungkin cuma contoh kecil. Kemudian masuk pada contohnya mapel atau mata pelajaran PPKN. Di situ tentang tanggung jawab, di situ tentang kejujuran, di situ tentang bagaimana kita bersosialisasi dengan teman, itu semua. Jadi peran pendidikan itu sangat penting dan sangat mendasar untuk membentuk karakter seorang anak. Bu, kita akan masuk ke pertanyaan yang ketiga. Nah, apakah ada tantangan khusus dalam menerapkan nilai-nilai budaya lokal dan sejarah nasional ke dalam kurikulum di sekolah ini khususnya? Dan jika ada, bagaimana cara dari guru-guru mungkin atau tenaga pendidik dalam mengatasi tantangan tersebut? Jadi sebenarnya pertanyaan ini buat Ibu merupakan tekanan tersendiri. Pertama, orang tidak bisa pungkiri bahwa untuk zaman teknologi yang sekarang ini, kita sangat-sangat boleh dikata tertantang karena anak-anak itu lebih suka memanfaatkan gadget ini, handphone ini, kalau bahasa sederhana anak-anak itu HP, dengan tontonan-tontonan yang membuat mereka senang. Yang pertama pasti game atau apa. Tetapi yang harus orang tanamkan pada mereka bahwa tidak semua manfaat dari gadget itu hanya untuk melihat budaya-budaya yang dari luar. Tetapi bagaimana kita mau menanamkan pada mereka, kita juga punya budaya yang tidak kalah baik, tidak kalah bagus untuk menemukan kecintaan mereka pada budaya yang ada di budaya lokal yang ada di daerah. Contohnya khususnya di sekolah kami itu ada eskul tarian Maengke. Itu ada dan kami sudah sering mengikuti berbagai macam lomba. Pernah mengikuti lomba sampai tingkat nasional di Pasar Bali. Kemudian itu kontinu. Ada latihannya. Kita ambil mulai dari kelas 3 SD supaya mereka mulai belajar. Yang pertama bukan hanya tariannya, karena tarian Maengke itu juga menggunakan bahasa daerah. Kemudian menggunakan alat musik daerah, itu tambah. Bukan hanya Maengke, kita juga mengenalkan mereka juga dengan musik Kolintang. Karena musik Kolintang merupakan salah satu aset budaya lokal yang ada di Sulawesi.
Jadi tantangannya ada, tetapi kita juga tidak harus kalah dengan situasi yang ada, dan kami menerapkan kegiatan-kegiatan eskul yang positif seperti kedua kegiatan. Pertanyaan yang keempat, nah, apakah ada program khusus yang telah diimplementasikan oleh sekolah ini dalam sistem pendidikan untuk memperkuat identitas nasional dan karakter bangsa melalui kurikulum sekolah pada anak-anak siswa? Ini pertanyaan menarik, khususnya kami yang ada dalam ruang lingkup sekolah ini. Minta maaf, jadi kita lebih fokus ke situnya ya. Kalau pertanyaannya apakah ada program khusus untuk menunjang itu semua, secara khusus kami di sini ada. Jadi yang pertama saat berbaris sebelum masuk kelas, kita itu yang pertama menyanyikan lagu-lagu nasional 2-3 lagu, kemudian itu setiap hari tentunya Senin sampai Jumat. Kemudian khusus hari Senin program sekolah itu dalam 1 bulan ada 2 kali upacara bendera. Jadi menanamkan bagaimana mereka mempunyai integritas yang tinggi untuk mengenal bagaimana mereka mau mengisi kemerdekaan. Kemudian di dalam kelas kita punya program ibadah di kelas setiap hari. Jadi membaca kitab Kejadian dan seterusnya setiap hari itu sudah rutin. Dan hari Jumat minggu terakhir di bulan berjalan itu ibadah gabungan seluruh siswa. Dari kelas 1 sampai kelas 6, 18 orang yang belajar beribadah bersama di gedung gereja. Itu program sekolah setiap bulan. Jadi mungkin itu yang menjadi program untuk menunjang semua sistem pendidikan sehingga bisa membentuk karakter anak-anak bangsa. Baik, dari penjelasan Ibu tadi sudah sangat bagus dan kami bisa menerima semua. Tetapi saya ingin bertanya dari pribadi Ibu sendiri, apakah Ibu ingin memberikan saran kepada kami atau kepada anak-anak bangsa di luar sana sebagai guru untuk kita semua ini agar tetap menjaga dan melestarikan identitas nasional? Karena biar bagaimanapun seperti yang Ibu katakan tadi bahwa di lingkungan yang sudah semakin maju ini, di era yang sudah semakin maju, anak-anak bangsa itu sudah mulai cenderung lebih ke apa ya Bu, bisa dikatakan lebih ke memperkenalkan atau mereka lebih suka dengan budaya-budaya luar, sedangkan di Indonesia ini masih sangat banyak budaya-budaya yang sebenarnya itu sangat bagus untuk kita lestarikan bersama. Ada saran dari Ibu? Ya, saran yang pasti itu ada. Dan saran saya yang paling sederhana menurut saya dikaitkan dengan yang ada bilang tadi bahwa tantangan ke depan itu semakin berat karena kemajuan teknologi yang semakin luar biasa. Sederhana menurut Ibu sarannya, kembali ke lingkungan yang paling kecil. Bagaimana pembentukan karakter anak ini di tengah kehidupan keluarga. Mungkin itu yang paling dasar dan yang paling sederhana. Tak kalah kehidupan lingkungan keluarga itu tercukupi dalam pemahaman perhatian orang tua, kasih sayang, dicukupkan semua kebutuhan, walaupun memang kehidupan ekonomi yang berbeda. Bagaimana bijaksananya orang tua untuk membentuk, membimbing dan membentuk karakter anak. Itu mungkin yang paling penting. Jadi tak kala mereka keluar, mereka sudah terbiasa dengan bentukan dari lingkungan keluarga yang kuat. Tapi modal dari semua itu adalah bagaimana iman kita dibentuk. Apapun agama, tak kala kita punya kepercayaan yang kuat dengan iman yang kuat kepada Tuhan, kita pasti akan bisa membentuk anak-anak yang berkarakter. Oke, baik. Di sini saya sudah mendapatkan beberapa jawaban dari beberapa soal yang saya ajukan kepada Ibu sebagai guru, dan saya sudah sangat puas dengan jawaban-jawaban tersebut. Memang tentu saja di ranah yang semakin maju ini, kita sebagai anak-anak bangsa itu harus tetap mempertahankan bagaimana identitas nasional kita seperti yang telah Ibu sebutkan tadi, dan tentunya itu semua berdasarkan dari diri kita masing-masing juga. Apakah kita akan mau untuk tetap mempertahankan itu atau tidak? Baik Bu, saya rasa cukup sampai di sini. Terima kasih banyak untuk waktunya dan selamat siang. Dance
Presiden Indonesia? Presiden Indonesia yang pertama ada Jokowi, baru yang kedua Pas? boleh pas Kak? Apa? Lanjut pertanyaan berikut. Kalau Undang-Undang Dasar Alunia yang kedua, Undang-Undang Dasar. Aduh, pas ya Kak? oh pas lagi ya. Kalau berikut, pertanyaan berikut, kalau lambang Pancasila sila ketiga, pasti tahu. Bintang, Salah. Pak Dian Kapas. Si salah. Pas? Aduh, susah loh Kak. Oke, terima kasih Kak. Maaf durasinya tidak datang. Kasih. Sebutkan dua presiden Indonesia. Presiden Indonesia yang pertama ada Jokowi, baru yang kedua Pas. boleh pas Kak? Apa? Lanjut pertanyaan berikut. Iya astaga, coba cuma lihat Pak. Cuma itu masa dia nggak dapat jawab, padahal pertanyaan ini gampang kan untuk selama waktu SD. Begitu no kalau setahu cinta dan budaya luar, sampai-sampai orang beridentitas budaya sendiri, orang so memudarkan ya. Itu no. Padahal pertanyaan gampang sekali, cuma tentang Pancasila, Presiden, Undang-Undang Dasar itu terangkum lagi. Cuma untuk gaya kalau bagimu. Sedangkan identitas tadi dia selalu lupa soal apa. Iya itu no. Ya udah belajar Nana, ini abang aja di kampus dah. Cuma ya datang makan, pulang. Dia bayar UKT banyak sekali. Nilai apa ini kalau prima? Ya dah ini. Ada masalah apa sampai nggak sebatik itu begitu. Siapa orang penilai begini sudah? Tahu lebih terus ya, dengan tanya masalah pada kau dikasih begitu. Ini ada etika no Nana. Sebas-sebas etika dah. Iya etika itu penting sekali tahu. Kalau di situ harus sopan pada dosen. Dosen itu nggak dulu dikasih pembelajaran tenang, jadi harus sopan, harus ada etika putra. Orang itu udah pasti belajar dari kecil itu mesti ada etika, ada sopan santun. Kalau mana begini yang gaya ya wajar kan baru pasti begini mana. Adapun dampak yang terjadi di dalam identitas nasional, yaitu kehilangan identitas budaya, merugikan identitas nasional, melemahkan pemahaman terhadap seni, tradisi, dan bahasa Indonesia, dan dampak pada pertumbuhan ekonomi, kreativitas, dan kehilangan rasa solidaritas dan kecintaan terhadap tanah air, dan menurutnya rasa bangga terhadap warisan tradisional juga menghambat pelestarian budaya lokal. Nah, setelah kita mengetahui contoh-contoh kasus yang sering terjadi di kalangan masyarakat Indonesia terkait dengan identitas nasional, bahkan dampak yang terjadi bagi bangsa Indonesia terkait hal tersebut, tentu saja kita harus mengetahui solusi-solusi apa saja yang dapat dilakukan untuk mengatasi hal-hal tersebut. Yang pertama, yaitu dengan meningkatkan pendidikan mengenai nilai-nilai nasional dengan kurikulum inklusif dan pembelajaran yang memperkuat pemahaman tentang kecintaan terhadap budaya, sejarah, dan nilai-nilai Indonesia. Yang kedua, yaitu dengan memperkuat promosi dan pengembangan budaya lokal sebagai bahan yang tak terpisahkan dari identitas nasional melalui dukungan terhadap seni budaya lokal, festival budaya, dan juga program-program edukasi. Yang ketiga, yaitu dengan melakukan kampanye kesadaran nasional yang mengedukasi masyarakat tentang pentingnya menjaga identitas budaya dan nilai-nilai nasional sebagai aset keberagaman yang kaya.
Yang keempat ini ada hubungan antara pemerintah dan masyarakat, yaitu dengan mendorong kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat dalam mendukung kegiatan yang mempromosikan identitas nasional dan nilai-nilai etika seperti acara budaya, pelatihan etika, dan program-program solidaritas sosial lainnya. Dan yang terakhir yaitu memperkuat penerapan etika dan kepatuhan hukum dengan penegakan hukum yang tegas terhadap praktik-praktik yang melanggar etika dan nilai-nilai moral, serta meningkatkan pendidikan tentang etika dan tanggung jawab sosial. Sekiranya apa yang telah kami sampaikan dan kami tampilkan dapat bermanfaat untuk kita semua dan tentunya meningkatkan kesadaran diri kita untuk tetap mempertahankan identitas kita sebagai warga negara Indonesia yang baik, sehingga semua budaya-budaya lokal yang ada bisa terlestarikan dengan baik dan tidak akan memudar seiring dengan berjalannya waktu. Terima kasih.